Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke video ini dan mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang cerita atau kisah nyata yang dialami oleh para narasumber ya guys ya, atau para netizen-netizen. Nah, seperti biasa ya, nanti akan aku cantumin di atas ya ceritanya dan kita akan membahas sambil mendengarkan juga membaca. Di video ini mau ngebahas tentang kisah horor apa nih ya? Ini ceritanya singkat, jelas dan padat sih ya, nggak panjang-panjang ceritanya, cuman singkat aja sih pengalaman orang ini ya. Cuman menurut aku ini cerita agak serem gitu, jadi pengen aku ceritain dan aku bawain di sini walaupun ini cerita sesingkat-singkatnya gitu kan. Nah, ini cerita ya yang dialami sama dia ketika dia pernah mengontrak di suatu tempat kontrakan nih. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung aja ke ceritanya, nggak usah panjang lebar. Check it out. Jadi ceritanya guys, kisah nyata katanya nih. Numpang cerita ya kakak semua, ini kisah nyata aku. Kejadiannya udah lama banget sih, sekitar 6 tahun yang lalu katanya guys. Udah lumayan lama ya. Tapi kalau inget masih merinding juga ya guys, kata dia. Ini cerita udah sebenarnya udah lama. Cuman kalau aku masih inget nih kejadian, aduh selalu aja masih merinding sampai dengan detik ini masih merinding katanya. Dulu aku tinggal di sebuah kota di Jawa Barat. Dulu kan aku kerja di pabrik, jadi ngontrak, rumahnya juga pindah-pindah guys. Jadi dia tuh kerja ya di Jawa Barat itu. Nah, di tempat Jawa Barat itu dia tuh ngontrak dan itu pun pindah-pindah kontrakannya. Siapa di sini yang orang Jawa Barat? Silahkan komen. Langsung aja ke inti ceritanya ya, katanya nggak seperti tele-tele. Kan dulu tempat kontrakan aku ada 5 pintu. Nah, yang aku kontrak itu paling ujung nomor 5 katanya nih. Berarti dia pojokan. Semua pintu kontrakan itu isi semua. Nah, terus kan ada tuh yang ngontrak di nomor 1 guys. Nah, dia ngebahas tentang ada yang orang yang ngontrak yang paling ujung nomor 1 kata dia ya. Sedangkan dia jadi ujung-ujungan nih, dia nomor 5. Ini dia ngebahas tentang ujung nomor 1 nih ya. Jadi ujung nomor 1 ke ujung nomor 5. Dia nomor 5, yang satu nomor 1. Dia mbak-mbak gitu, udah punya anak 3 guys ya, lumayan banyak ya. Terus lagi hamil lagi ya. Jadi ini nih orang yang sudah berumah tangga guys. Sudah memiliki anak, suami, dan sekarang ternyata kondisinya dia hamil lagi guys. Sedangkan maaf ya, keuangannya tuh kurang bagus, jadi serba minim dan motor aja suaminya nggak punya guys katanya. Duh, prihatin ya, kasihan juga ya. Terus singkat cerita, mbaknya itu kan mau lahiran. Nah, dia itu nggak punya biaya buat sekedar ke bidan ya. Pasti nanti netizen-netizen kalau yang denger kayak gini, aduh mbak kenapa punya banyak anak sih, padahal kan ekonominya belum mencukupi, ini malah sekarang hamilnya nih, gimana lagi sih suaminya, ini gimana sih suaminya gitu kan guys. Sampai untuk sebuah motor pun dia nggak punya, jadi kalau kerja itu pakai apa, terus kalau mau kemana-mana pakai apa, anaknya 3 loh ya, terus hamil lagi loh ya. Singkat cerita, mbaknya itu kan mau lahiran. Nah, dia itu nggak punya biaya buat sekedar ke bidan. Aduh, tambah bikin miris ya guys ya. Ke bidan pun nggak ada biaya. Duh, ini laki-laki kalau ada dan tahu kita mungkin ini laki-laki udah dibully nih dengan para netizen atau orang-orang di luaran sana nih kan ya. Cuman gimana ya? Anak adalah sebuah rezeki. Mau gimana lagi coba kan guys? Ujung-ujungnya begitu ya kan, namanya rezeki anak itu pasti ada aja lah ya. Mungkin menurut suaminya juga begitu ya guys ya, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Terus suaminya juga minjem motor sama semua yang ada di kontrakan itu, nggak ada yang mau minjemin guys ya. Jadi orang-orang itu tuh nggak ada bisa ikut prihatin bareng sama si keluarga ini untuk minjemin motor, sekedar minjemin aja nggak mau ya guys ya. Nah, ini nih yang bikin kita jadi tambah prihatin ya. Rezeki anak sih rezeki anak sih ya guys ya, cuman kan kalau kita memaksakan akhirnya yang terkorbankan siapa? Anak dan istri ya guys ya. Cuman ya gimana ya guys ya, itu adalah takdir atau garis hidupnya gitu kan, mau diapakan, nggak mungkin dieluhkan gitu kan ya guys. Terus terakhir minjem motorku, ya udah aku pinjemin kan, kasihan guys ya. Ujung-ujungnya setelah dia minjemin ke semua orang-orang yang dikontrakan itu nih ya, dari ujung ke ujung gak ada yang mau minjemin. Nah, si mbak inilah yang akhirnya mau minjemin karena kasihan guys ya, namanya manusiawi lah ya. Suaminya itu mau manggil dukun bayi karena kan nggak sanggup bawa ke bidan. Oh, ternyata dia mau minjem motor itu dengan maksud adalah ingin ke tempat dukun bayi. Jadi dia mau jemput dukun karena nggak ada biaya untuk ke bidan guys. Terus pas lahiran mbaknya didampingi sama anak-anaknya doang katanya guys. Oh, jadi itu kondisinya si suaminya itu jemput dukun bayi itu karena si istrinya udah mau lahiran guys. Dan dia makanya dia minjem motor jemput dukun karena si istri mau lahiran. Aduh,
Oh my god, yang nggak mau minjemin tuh kok alangkah teganya sih guys ya. Ya iyalah jelas mbaknya mau minjemin karena ini si laki-laki penting karena dia mau jemput dukun baik buat mbaknya ngelahirin. Aduh, sedih banget sih ini ndak. Aduh, ini epic sih, sedih banget sih, beneran sedih. Aduh, teriris sih ya hati aku. Dan dia akhirnya ternyata dia mau lahiran dan cuman ditemenin sama anaknya si suaminya sibuk untuk ngejemput dukun bayi ya guys ya. Jadi dia ditemenin oleh anak-anaknya. Sedih nggak sih, ini cerita sedih ya guys ya. Jadi cerita sedih nggak sih? Jadi pas suaminya datang, posisi si istri itu udah lahiran guys. Oh my god, namanya lahiran di rumah tanpa dibantu bidan atau apalah, nggak dapet obat dan semacamnya kan. Aduh guys, jadi suaminya datang, istrinya udah lahiran anaknya. Jadi tanpa diperiksa oleh bidan, bener-bener nggak ada diperiksa bidan ya. Itu RT setempat atau yang punya kontrakan dan lain-lainnya nggak ada yang bisa kasih bantuan gitu kan guys, atau kasih kasih masukan gitu kan, atau gimana lah ya, atau keluarganya yang di kampung atau gimana sih, itu semiris itu ya guys. My god. Terus selang beberapa hari mbaknya tuh mukanya badannya pada bengkak-bengkak gitu ya, setelah dia melahirkan badannya bengkak-bengkak. Aku kan sempet nengok tuh, oh jadi dia tahu karena dia sempet nengokin karena ada orang yang lahiran nih di sekitaran kontrakan kita. Adalah aku mau jengukin lah ya, namanya seorang manusiawi lah ya guys ya. Ada temen atau tetangga kita yang lahiran, otomatis kita bakal datang dan kita akan menjenguk ya orang yang lahiran tersebut ya guys ya. Dulu kan aku masih gadis, nggak ngerti kalau bengkak-bengkak mbaknya itu nggak sehat. Tak kira ya dia gemuk, tapi gemuknya beda ya. Oh pas dia lihat itu, pas dia datang ke sana, pas jengukin, ternyata dia juga sempat ngeliat nih kondisi mbaknya itu, tapi dia ngelihatnya kayaknya dia ngelihatnya oh mbak ini gemuk gitu guys. Ternyata dia bukan gemuk tapi bengkak, dan bengkaknya nggak wajar guys. Mukanya pucet banget guys ya. Udah sih itu jelas ya, itu kayak orang sakit ya, tapi kan orang mikirnya oh namanya lahiran, baru lahiran, jadi masih capek-capeknya. Selang beberapa hari aku nengokin, mbaknya masuk rumah sakit, itu pun yang bawa keluarganya guys. Nah, setelah dia ngejengukin tadi, dia dapat kabar kalau mbaknya ini masuk rumah sakit, guys. Dan yang bawa keluarganya. Nah, ini barulah bawa keluarganya. Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin atau waktu dia ngelahirin itu dibawa sama keluarganya ya, guys ya? Keluarganya kemana? Dari tadi kan kita udah tanyakan ya, sudah kita pertanyakan kemana keluarganya gitu kan ya, guys ya. Nah, ini barulah dibawa oleh keluarganya ketika tahu si mbaknya ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Akhirnya dibawa nih ke rumah sakit. Katanya aku dengar sih ada infeksi atau apalah di rahimnya karena proses lahirannya nggak steril atau gimana. Terus dia itu dirawat beberapa hari, meninggal guys. Innalillahi. Jadi menurut versi dokter nih mbak ada infeksi atau gimana, dia juga nggak paham. Yang pada intinya dirawatlah si mbak ini di rumah sakit, dan beberapa hari jelang dia dirawat, mbak ini ternyata tidak terselamatkan oleh dokter ya, tidak terselamatkan, nyawanya hanya sampai di situ. Dan akhirnya ternyata mbak ini dinyatakan meninggal dunia guys ya. Ya ampun, dia meninggal dengan meninggalkan anak 4 guys. Sedih banget nggak sih? Sedih banget ya. Dia meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat prihatin. Bagaimana ya guys ya. Terus lanjut guys, pas dia meninggal kan aku lagi kerja, pulangnya jam 6 sore katanya guys. Aku dikasih tahu sama tetangga kontrakan, katanya mbak yang ngontrak di nomor 1 meninggal katanya guys. Dia jadi dikabarin nih waktu dia baru pulang sore-sore, dia langsung dikabarin mbak itu mbak yang di nomor 1 yang kemarin melahirkan meninggal loh mbak gitu guys. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dia sempat shock juga nih ya. Aku kan agak kaget, soalnya nggak berapa lama aku abis nengokin kan. Dia agak kaget juga nih karena aku abis nengokin dia loh, kayaknya dia sehat-sehat aja, dan aku pikir dia itu gemuk gitu. Ternyata gemuknya bukan karena gemuk sehat, ternyata karena ada yang sakit gitu kan. Terus besoknya dia masuk rumah sakit. Selang 1 hari dia jengukin, ternyata mbak itu barulah masuk rumah sakit. Makanya dia ngerasa kayaknya baru kemarin aku jengukin gitu kan. Sedangkan jenazahnya yang ngurus keluarganya, otomatis kan nggak dipulangkan ke kontrakan. Jadi dia mikirnya oh ya udahlah kalau meninggal, jadi si jenazahnya itu karena keluarganya yang kemarin bawa, otomatis langsung dibawa pulang ke kampungnya, nggak dibawa nih ke kontrakan ya. Pikir dia gitu dong. Pas malamnya aku abis ngobrol sama tetangga aku ya, dia abis ngobrol itu tadi kan dia ngobrol tuh ketika tetangganya nyeritain kalau si mbak yang sebelah itu meninggal gitu kan. Aku nonton TV, nggak ada rasa takut kan, soalnya nggak dibawa pulang ke situ. Nah kenapa nih? Kenapa nih guys? Jam-jam 9 pintu kontrakan aku ada yang ngetuk.
Aku yang gak kepikiran yang aneh-aneh katanya guys. Gak ngintip dulu siapa yang ngetuk main, aku buka aja. Pasti kalian langsung kepikir nih ya, maksud aku apa nih ya. Pas aku buka, di depan aku mbak yang meninggal dengan muka datar pucet, kakinya melayang. Terus dia cuman bilang ke aku gini, "Mbak, makasih ya udah dipinjemin motor." Abis itu dia ngilang. Betapa syoknya aku baru kali itu lihat yang namanya hantu atau jin korin atau apalah itu. Biasanya paling suara-suara doang, nggak begitu takut. Ini berupa wujud yang pucet pula katanya guys. Ya ampun, ini cerita udahlah sedih, menakutkan, menyeramkan, dan sangat-sangat memprihatinkan ya guys. Ini mbak datengin, si mbak ini cuma mau bilang makasih guys. OMG, oh my god, oh gimana posisi mbak itu tahu kayak gini, gue nggak akan minjemin lu motor ya kalau tiba-tiba lu datengin gue kayak gini. Nggak usah gue pinjemin kemarin kayak gitu kan guys ya. Dia mikir nih nggak akan ada firasat apapun, nggak tahu nggak ada angin nggak ada hujan, kayak nggak ada takut apapun, kok tiba-tiba malah kayak gini gitu kan ya. Selama ini gue nggak pernah tahu tentang hal-hal makhluk halus atau apapun, kok ini sekarang gue ngerasain dan ngalamin sendiri ya. Orang yang selama ini gue baikin kok malah nakut-nakutin sih, please jangan gitu kan. Dan sekarang gue jadi korbannya. Biasanya paling suara-suara doang, nggak begitu takut. Ini berupa wujud pucet pula. Aku otomatis langsung kabur keluar rumah, bawa motor itu, pintu kontrakan nggak dikunci, TV nggak dimatiin. Aku kabur ke rumah saudaraku guys ya, karena saking shock, karena baru pertama kali dia ngalamin, dia langsung sok berat. Untung aja dia nggak pingsan ya guys ya. Dia langsung masih bisa dia terkontrol untuk bawa. Kalau aku mungkin ya, kalau aku atau kalian nih di posisi itu gimana? Kalau kalian di posisi itu, kalau aku mungkin langsung ke kontrakan sebelah ya, langsung kayak nangis histeris, nggak tahu deh, nggak bisa dibawa motor sendirian tuh kan posisinya malam ya, bawa motor sendirian tuh pasti dalam keadaan takut juga nih, takutnya di motor ada yang gue gonceng atau gimana gitu kan. Nah makin takut. Paling gue bakal ke kontrakan sebelah untuk minta dianterin sih ya, nggak bisa bawa motor sendiri sih ya, tapi kalau mbak itu masih bisa berpikiran positif untuk bawa dan kabur ke rumah saudaranya guys. Wah masih hebat sih ya mbak ya, kalau gue nggak kayak sehebat ini nih kayaknya ya. Kebesokannya aku langsung pindah kontrakan katanya guys, karena bener-bener takut. Sampai sekarang aja kalau inget masih merinding, padahal dia cuma bilang makasih tapi takutnya setengah mati. Buat mbaknya yang udah nggak ada, semoga amal ibadahnya diterima. Makasih ya mbak udah nunjukin kalau kalian itu ada guys katanya. Nah dia ya yang cuma dibilangin makasih aja katanya setrauma itu guys, dan sampai sekarang masih inget apa yang pernah dia alamin. Hal itu benar-benar bikin dia traumatis. Gue yang denger aja kayak ada di posisi itu loh guys, jadi kayak bener-bener takut sampai di sini loh rasa takutnya ya. Aduh ini nih ya, dia yang baik aja ditakutin kayak gitu, gimana yang kemarin yang gak mau minjemin motor tuh ya harusnya yang didatengin itulah ya, harusnya yang didatengin adalah orang-orang itu. Jangan-jangan dia sebenarnya didatengin juga orang-orang yang gak mau minjemin motor kemarin ya guys ya, cuman gak diceritain karena si mbaknya udah keburu pindah, udah keburu kabur ya, bahkan sampai kontrakannya kemarin gak dia kunci, sebegitu takutnya dia guys ya. Kalau dia seandainya dia masih bertahan sehari 2 hari, atau dia ngomong dulu, cerita dulu sama orang yang dikontrakan itu, mungkin mereka akan bercerita juga hal-hal yang sama yang pernah mereka alami gitu kan guys ya. Enggak sih, penasaran soalnya gimana tuh orang-orang yang nggak minjemin motor tuh, jangan-jangan dia juga dapat pengalaman. Nah kalau yang dia dibilangin makasih, kalau yang nggak minjemin motor tuh dibilangin apa ya, mungkin agak lama gitu kan ditakut-takutinnya ya enggak sih. Nah itu salah satu pengalaman horor nyata yang dialami oleh para netizen ya. Gimana menurut kalian? Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Dan kalau kalian ada di posisi itu, kalian akan melakukan apa guys? Ya ampun. Dan ini cerita sebenarnya nggak 1-2 ya yang pernah aku denger yang cerita yang seperti ini. Pernah sih sering dengerin cerita yang kayak gini, dialamin, didatengin kayak gitu ya. Makanya kalau buat kalian, kalau diketuk pintu, coba deh pikir-pikir dulu ya, lihat dulu jendela ya, pikir-pikir dulu untuk kalau membuka pintunya ya kan guys. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai hati untuk mikir kayak gitu ya, namanya kita kontrakan, tetangga-tetanggaan yang mikirnya palingan orang-orang sebelah gitu kan yang ngetuk kan ya, nggak akan tahu dan nggak akan pernah berpikiran bahwa yang mengetuk adalah makhluk halus guys ya. Pasti dia traumanya nggak cuma trauma mengingat hal itu, tapi trauma untuk membuka pintu di malam hari kalau ada yang ngetuk ya nggak sih guys. Paling bakal dia sekarang kalau ada yang ngetuk, dia akan bilang dulu siapa, dan dia akan melihat dulu di jendela, atau bahkan dia sampai nyuruh orang ya guys ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Oke, sampai di sini aja lah ya cerita horornya. Ini benar-benar singkat sih ya, tapi singkat tapi sangat membuat merinding ya guys ya. Oke,
terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.